Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Putra Hidayat dari kelas TIT. Di sini saya akan mereview tugas dari Bu Arda dengan materi organisasi dan kode etik profesi. Pertama-tama, kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi itu sendiri adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasionalisme dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, untuk membentuk sebuah organisasi profesi, kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan profesi itu sendiri. Profesi itu sendiri adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan standar profesionalisme tinggi dan sesuai dengan bidang masing-masing untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Untuk terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua adalah profesionalisme, yang ketiga adalah kualitas jasa, dan yang keempat adalah kepercayaan. Organisasi profesi ini sendiri adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja dari profesi itu sendiri di mata masyarakat. Nah, ada 2 langkah awal perkembangan sebuah profesi. Yang pertama adalah munculnya sebuah asosiasi informal. Asosiasi informal ini merupakan sebuah tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi atau suatu pekerjaan tertentu. Nah, biasanya asosiasi ini berupa sebuah komunitas atau sebuah organisasi yang independen, yang berdiri sendiri belum secara formal, menjadi suatu organisasi yang resmi diakui oleh pemerintah atau masyarakat. Nah, itu munculnya asosiasi informal. Yang kedua adalah identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Karena eh, sebelum berkembangnya langkah awal berkembangnya sebuah profesi ini, sebuah kelompok mengidentifikasi dan mengadopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu karena memiliki kepentingan yang sama. Maka untuk mendukung pekerjaan yang dijalani, komunitas tersebut akan mengadopsi beberapa ilmu sesuai dengan bidang masing-masing. Ada beberapa organisasi profesi yang sudah diakui oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, organisasi ini sesuai dengan namanya eh, sebuah organisasi profesi yang mengatur dan mengelola standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di Indonesia, sesuai dengan judulnya Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah
Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disingkat IAI. Nah, organisasi ini mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi akuntan di Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Insinyur Indonesia bisa disingkat dengan PII. Organisasi insinyur ini eh, memiliki anggota-anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik seperti teknik mesin, teknik kimia, elektro, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, bisa disingkat dengan ISFI. ISFI. Organisasi profesi ini mengatur standar profesionalisme dan aturan etika sarjana farmasi atau apoteker yang ada di Indonesia. Adapun ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama, secara umum untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi tersebut. Dalam artian menyelesaikan pendidikan dan dengan dasar ilmu yang sama atau sesuai dengan profesi itu. Yang kedua, misi utama organisasi. Nah, untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi tersebut. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi. Menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi itu sendiri. Adapun fungsi pokok organisasi profesi. Nah, terdapat 4 fungsi pokok dalam peningkatan profesionalisme itu. Yang pertama adalah mengatur keanggotaan organisasi. Nah, mengatur keanggotaan ini artinya adalah menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, serta syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi. Yang kedua adalah membantu anggota untuk mendapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang dimaksud adalah organisasi profesi ini merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi pada masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya. Misalnya adalah munculnya teknologi-teknologi yang baru yang berada di masyarakat yang berkaitan dengan profesi. Maka organisasi profesi akan mengadakan sebuah seminar atau sebuah workshop tentang hal tersebut. Yang ketiga adalah menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Dengan pemilihan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional, maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikat tersebut. Organisasi tersebut berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk mengatur beberapa syarat sertifikasi, teknik pelaksanaan sertifikasi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah membuat sebuah kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua atau seluruh anggota organisasi profesi. Etika profesi ini adalah sebagai aturan yang diberlakukan
untuk seluruh anggota profesi organisasi. Aturan tersebut menyangkut beberapa hal yang boleh eh, dilakukan atau tidak, serta pedoman keprofesionalisan yang digariskan bagi sebuah profesi. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi tersebut diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi. Tentunya mengikat semua anggota yang ada pada organisasi profesi tersebut. Sanksi tersebut bisa bervariasi tergantung jenis pelanggaran etika profesi yang dikerjakan oleh anggota tersebut. Selanjutnya adalah organisasi profesi teknik informatika di bidang Indonesia. Di Indonesia ini sudah berdiri sebuah organisasi profesi di bidang komputer sejak 18 April 1974 yang bernama IPKIN, atau bisa disebut Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. Nah, untuk seiring berjalannya waktu, dengan perkembangannya, IPKIN berganti nama menjadi IPKII. Nah, yang bisa kepanjangan dari Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Tujuan dari organisasi profesi TI ini adalah ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna untuk menunjang pengembangan nasional secara menyeluruh, serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota satu dan anggota lainnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari organisasi profesi TI ini. Yang pertama adalah menyelenggarakan dan ikut serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, eh, diskusi yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Yang kedua adalah mengadakan sebuah kerjasama dengan organisasi sejenis, selama maksud dan tujuan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKII. Yang ketiga adalah menghimpun dan mengelola bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada. Yang keempat, menerbitkan buletin IPKIN, IN, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain untuk kepentingan keanggotaan maupun masyarakat secara umum. Nah, yang kelima, menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh organisasi profesi T ini atau yang bernama IPKII, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, untuk keanggotaannya sendiri, pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPKIN disebutkan bahwa keanggotaan IPKIN terdiri dari 4 jenis. Nah, yang pertama adalah keanggotaan anggota biasa. Nah, anggota biasa ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun disponsori oleh eh, sebuah instansi atau perusahaan tempat bekerja setelah memenuhi persyaratan.
Beberapa persyaratan ini adalah yang pertama, telah menyelesaikan program pendidikan tingkat tinggi, baik yang bersifat gelar maupun non-gelar dalam bidang TI atau teknik informatika. Yang kedua adalah berpengalaman di bidang komputer dan informatika yang dianggap memenuhi syarat oleh Dewan Pengurus Pusat atau Cabang IPKIN untuk menjadi anggota biasa. Nah, yang kedua adalah anggota muda. Anggota muda ini adalah anggota masyarakat tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaan atau kesenangan bisa disebut hobi yang dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Contoh pemuda, pelajar, mahasiswa, semua itu yang berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika. Nah, untuk keanggotaan yang ketiga adalah anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN. Anggota kehormatan ditetapkan melalui beberapa prosedur penunjukan. Nah, yang pertama adalah calon anggota kehormatan harus disponsori oleh seorang pengurus IPKIN. Yang kedua adalah usulan penunjukan oleh sponsor harus diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir yang disediakan. Yang ketiga adalah ditentukan dan disetujui melalui rapat pleno Dewan Pengurus. Nah, yang keempat adalah anggota perusahaan. Biasanya jenis anggota yang terakhir ini adalah anggota suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung kegiatan IPKIN. Nah, anggota ini adalah beberapa perusahaan ya biasanya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik profesi. Kode etik profesi ini merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, kode etik ini harus dipatuhi oleh beberapa profesi ya, profesi eh, beberapa profesi tersebut seperti dokter, guru, dan lain-lain. Nah, kode etik ini umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang dalam kategori norma hukum didasari keasusilaan. Nah, beberapa prinsip dasar kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi ini menyatakan bahwa prinsip pengakuan profesi dan akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa profesi, serta rekan kerja profesi. Yang kedua adalah prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan bisa dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun. Yang ketiga akan memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalisme yang merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Eh, Prinsip dasar ini adalah yang harus dipenuhi dalam etika profesi. Prinsip tanggung jawab profesi. Biasanya ini setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melakukan semua kegiatan yang dilakukan. Bertanggung jawab penuh terhadap setiap profesi atau pekerjaan yang dilakukan sesuai profesi di bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua adalah kepentingan publik. Prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
profesi tersebut. Yang ketiga adalah prinsip integritas. Pelaku profesi ini harus menjunjung nilai tinggi tanggung jawab profesional dan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesi tersebut. Selanjutnya, prinsip objektivitas. Pelaku profesi ini harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Harus eh, sesuai dengan objektivitasnya dan biasanya mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional. Nah, biasanya setiap anggota harus berperilaku profesional atau konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Sekian dari review materi organisasi dan kode etik profesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.